Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Hakim Setiono dengan NIM 2010101201, ingin menjelaskan awal mula perkembangan peradaban Islam di negara-negara Asia Tenggara. Jadi untuk perkembangan di negara-negara Asia Tenggara ini berbeda di negara-negara lainnya, yang dimana kita tahu bahwasannya perkembangan ini secara damai, tidak seperti di Spanyol yang berkembang dengan cara peperangan. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di negara Asia Tenggara ini. Faktor yang pertama itu ada perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Itu pedagang Arab, Persia, dan India masuk ke wilayah Barat, Tenggara, Timur, dan Asia Tenggara. Jadi kita lebih bahas di Asia Tenggaranya ini. Nah, karena sudah berkembang, jadi para pedagang Arab, Persia, dan India itu masuk, dia memiliki rencana segala macam, berkembang, dan sampai hingga memiliki kapal-kapal dan saham. Nah, di situ para raja tertarik, terlihat dengan mata kepalanya sendiri, karena pada perdagangan ini sampai bisa memiliki kapal-kapal dan saham itu tidak mudah. Nah, pada saat itu pedagang-pedagang mulai lebih banyak interaksi lagi kepada raja-rajanya, sampai raja itu meminta untuk diislamisasi. Jadi langsung untuk para pedagangnya itu mengislamisasi para raja-raja, yang sehingga berhasil membuat masjid-masjid untuk tempat beribadah umat Muslim. Lalu pada faktor yang kedua itu ada perkawinan. Nah, perkawinan ini juga kembali lagi ke perdagangan. Jadi ini masih nyatu sih, karena perdagangan ini memang poin penting pada perkembangan ini. Jadi pada perdagangan itu banyak faktor-faktornya itu turun gitu. Jadi di sini kita bahas perkawinan. Nah, karena perdagangan itu sudah melebar luas, nah di situ para pedagang, para penduduk tertarik untuk menikahi para pedagang-pedagang yang datang dari luar, sehingga harus diislamisasi dulu nih. Jadi kalau misalnya mau nikah itu harus Islam dulu, baru bisa nikah dengan pedagang-pedagang itu. Nah, dari situ banyak yang menjadi Islam karena perkawinan itu. Nah, selain itu juga karena dia sudah menikah dan mempunyai keturunan itu juga otomatis akan menjadi umat Muslim. Jadi dari faktor perkawinan dan keturunan tersebut. Lalu yang faktor ketiga itu ada tasawuf, yaitu pengajaran agama yang memiliki kesamaan akan pikiran mereka yang memiliki agama Hindu, sehingga mudah dimengerti dan mudah diterima. Jadi memang ajaran tasawuf itu tidak beda jauh dengan mudah dimengerti oleh orang-orang yang beragama Hindu, dan mungkin lebih masuk di pikiran mereka terkait tasawuf ini. Lalu yang keempat ada pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini karena sudah lumayan banyak untuk umat-umat Muslimnya tersebut, mulailah membangun pendidikan-pendidikan seperti pesantren, sekolah diniyah segala macam. Itu yang diajar oleh ustadz, kiai, sampai ulama-ulama. Di situ juga jadi yang tidak muslim itu bukan bisa melihat akan hal itu. Dari ketertarikan itu, beberapa umat-umat di luar Islam itu tertarik akan pembelajaran tersebut.
Lalu yang kelima ada kesenian. Nah, untuk kesenian ini yang lebih terkenalnya itu wayang. Nah, dalam wayang ini eh, ada beberapa ada salah satu tokoh yang mengislamisasi dengan cara boleh nonton wayang nggak bayar, akan tapi bayarnya dengan 2 kalimat syahadat. Nah, dalam proses itu islamisasi datang, banyaknya eh, berkembangnya Islam. Lalu yang terakhir itu ada faktor politik. Nah, faktor politik ini pada di Maluku dan Sulawesi Selatan itu setelah raja-raja masuk Islam. Karena raja-rajanya masuk Islam, yang di bawah-bawahnya juga dia mengikuti raja-rajanya, yang menyebabkan banyaknya berkembang pesatnya itu Islam-Islam di negara-negara tersebut. Dan faktor politik yang kedua itu di daerah Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur itu memerangi kerajaan non-Islam. Jadi yang dimana kita tahu bahwasanya jika peperangan, siapa yang kalah dia akan tunduk kepada yang menang. Nah, di sini banyak negara-negara Islam memenangkan peperangan-peperangan tersebut yang menyebabkan jika kekalahan itu terjadi, banyak dari raja-raja, penduduk serta prajurit tersebut menjadi Islam karena kemenangan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.